Oke. Nah, apakah sudah nampak semua? Sudah, Kak. Oke. Pembahasan GitHub 101 version control system. Pertama-tama, kenalin, aku Muhammad Faras. Ini sebagai core team mobile development. Mungkin udah kenal, udah ketemu Meet Global kemarin kan. Itu aja sih yang spesial dari aku. Oke, kita lanjut. Untuk belajar GitHub pertama-tama, kita harus belajar apa itu version control system. Karena kenapa sih kita pakai GitHub? Kita harus paham apa sih tujuan orang-orang memakai GitHub, kenapa rame software semua pakai GitHub, itu karena version control system. Nah, kita tanya lagi, apa itu version control system? Jadi namanya yaitu sistem yang memudahkan kita kolaborasi dalam suatu tim, memudahkan perubahan pada software. Nah, tidak hanya pada software, version system juga bisa digunakan dalam contoh dokumen atau tabel-tabel grafik atau apapun lah yang kalian kolaborasi gitu. Jadi tujuannya ini memudahkan kalian kolaborasi untuk bekerja sama-sama. Nih, contohnya ada. Nih, kalau kalian pernah tugas dulu SMA atau kuliah, pasti pernah kolaborasi dalam tugas kelompok kan, yang dimana ada laporan yang semua anggota kontribusi, ada yang bab 1, ada yang bab 2. Nah, itu kan bakal jadi seperti ini, jadi ribet, ruwet, tidak tahu di mana perubahannya, tidak tahu siapa kontributornya kan. Kita tidak tahu apa saja not penting dari sana. Nah, untuk bisa kolaborasi dengan bagus, untuk bisa dokumentasi yang bagus, kita tahu perubahannya apa, kenapa dia berubah, siapa yang berubah, diciptakanlah version control system. Kalau di dunia software itu kita pakai Git, di mana sistem ini bisa men-tracking atau mencatat tiap perubahan dalam file, serta bisa dikasih note pada tiap perubahan biar jelas siapa kontributornya, apa infonya gitu. Ya di sini. Tuh, di mana yang awalnya dari satu file bisa dibagi ke 3 orang, yang dimana pembagiannya bisa dibagi lagi, dicabangkan lagi, sampai digabungkan ke satu final akhir. Dalam sejarahnya, Git itu diciptakan oleh Linus Torvalds. Mungkin di sini banyak yang kenal sebagai pencipta Linux ya. Dia membuat Git dengan tujuan mempermudah kolaborasi developer dalam menciptakan kernel Linux gitu. Tapi karena memudahkan software lain juga, akhirnya dipakai di seluruh dunia software sekarang. Di sini kita tidak akan membahas Linux kok. Bisa lihat, ini diagram simple cara kerja Git. Hal yang utama dipecahkan menjadi branch-branch yang nanti gabungannya bisa di branch lagi, bisa tidak lanjut mungkin kalau perubahannya salah, atau di merge lagi sampai final. Sini. Ini juga contoh repository ada. Tuh. Dalam Git itu kumpulan file, kumpulan codingan atau kumpulan database, kumpulan dokumen yang kalian buat itu dinamakan repository. Di mana cara kerja umumnya yaitu tiap developer, misal di sini ada 3 ya, 3 working copy, 3 PC ya, itu punya codingan masing-masing working copy yang mereka simpan di repository atau kumpulan mereka yang lokal di PC mereka, yang bisa mereka push atau pull, di mana push itu mendorong updatean mereka, apa yang mereka ubah ke server, atau menarik perubahan dari server gitu. Jadi mereka itu bisa kerja masing-masing di PC masing-masing tanpa mengganggu kerjaan developer lain. Ini salah satu kelebihan dari GitHub. Ini kenapa kita memakai GitHub. Git ini ada banyak servisnya, ada GitHub, GitLab, Bitbucket dalam Git ini. Situ. Ini tiap-tiap service berbeda, itu punya fungsi-fungsi yang berbeda masing-masing. Dan ada kelebihan kekurangan sendiri. Tapi di sini kita membahas GitHub ya. Oke. Push dan pull tadi kan seperti yang kakak bilang adalah penggabungan branch atau repo kita ke branch atau repo lain. Sedangkan pull sebaliknya yaitu gabungan dari branch lain ke branch kita.
Tuh, kita balik lagi contohnya. Kalau kita push, lihat arahnya dari PC ke server, kan? Dari branch kita ke server. Bahkan pull dari server ke kita, gitu. Menarik, mendorong, seperti namanya ini. Selanjutnya, hubungan Git dan GitHub. Untuk hubungan dan role dari Git dan GitHub ke satu sama lain adalah Git yang biasa kita jalankan itu di komputer secara lokal. Kalau di kakak Windows itu namanya pakai Git Bash. Git Bash. Pronunciation-nya bebas lah. Itu ngurus kita di lokal, sedangkan GitHub ini secara detail namanya GitHub. Hub dari Git. Hub itu kumpulan ya, tempat singgah gitu lah. Jadi kumpulan repositori server online yang dimana bisa kita pakai untuk menyimpan data-data server lokal kita, repositori lokal. Nah, mungkin kakak banyak bahas teknis di sini kayak repositori tadi kan, branch apa. Nanti itu bakal dijelasin dengan jelas di materi-materi berikutnya. Mungkin sekarang kita masuk ke agak praktek dikit ya. Kalau ada yang sudah install Git, mungkin kalau di Windows pakai Git Bash, itu kakak akan memperkenalkan komen-komen yang ada di Git. Gitu. Pertama, Git init, inisialisasi. Seperti ini. Pertama kan kakak cd, pindah, cek directory ya, ke tempat di mana kakak pengen membuat suatu repositori. Repositori itu kumpulan kode ya, di mana kakak bikin folder baru, terus cd lagi masuk folder baru tersebut, baru diinisialisasi. Diperhatikan ini, setelah diinisialisasi, muncul kurung master ini. Artinya, sudah ada repositori yang kakak buat, dan kakak sekarang ada di branch master. Branch master ini otomatis, atau main ya, master atau main, otomatis terbuat jika kita membuat suatu repositori. Jadi sebagai branch utama, di mana kita bisa buat branch baru dari branch utama tersebut. Oke, kita udah paham ya, repository itu kumpulan coding misalnya kan. Kalau dalam app itu base app-nya lah. Kalau dalam website itu indeksnya lah mungkin, base-nya. Selanjutnya kita lakukan perubahan kan. Kita add dulu dalam itu terminal ini, git add. Nih, kakak tambahkan local.txt sini. Terus di add local.txt. Dia bakal tidak ada respon, berarti sukses. Tapi kalau ada error ini berarti gagal. Kalau add ini kita menambahkan perubahan kita yang kita ubah, kita tambahkan list hal yang kita ubah gitu. Biar kita catat perubahannya gitu. Nah, mencatatkan apa sih perubahan yang aku buat. Ini ada di local.txt. Aku menambahkan ini. Selanjutnya, ini bukan cuma dalam tambah file saja, edit juga bisa. Oke, lanjut. Commit. Commit ini kalau kita sudah mau mengeksekusi perubahan gitu, nah kita sudah yakin bahwa misalnya local.txt tadi sudah ingin kita ubah, sudah pas, sudah benar, kita sudah ya sudah apalah, kita sudah jadi satu patch kalau dalam website gitu. Kita commit. Commit itu ada pesannya. Pesan ini bebas. Ini bisa informasi, bisa nama, seperti contoh informasinya itu misal penambahan page login gitu. Jadi ini commit penambahan login. Jadi orang-orang yang membaca atau teman-teman kita yang kolaborasi bisa tahu itu kita ngapain commit itu. Tapi commit ini masih ke repository atau kumpulan coding lokal kita, jadi laptop kita sendiri. Nah, untuk kita kasih ke online remote, nanti kita lakukan push. Tapi sebelum melakukan push, prakteknya kita mulai dari GitHub dulu. Kakak yakin mungkin kita semua di sini sudah ada GitHub, atau mungkin yang belum boleh dibuat dulu. Nanti kalau di GitHub, pertama-tama buatlah repository. Nanti ada pilihan repository biasa, bisa dibuat terlebih dahulu. Daftar dulu GitHub, mungkin masuk your repositories, klik new kan. Tuh, namanya bebas, tapi kalau di contoh kakak itu namanya sama saja dengan, yaitu local repo.
Tuh, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau kita kosongkan saja, ada seperti ini, SSH. Ini ada link. Link ini kita simpan. Catat dulu. Nanti. Oke, setelah kita bikin remote repository, untuk mengakses GitHub kita akun di online dari terminal Gitbase, kita pakai yang namanya personal access token. Ini kalian buka GitHub lagi, buka setting, developer setting, nanti ada personal access token. Kakak contohin saja, mungkin. Oke, mungkin seperti ini. Nih, kalau kalian mau buat repository baru, ke sini, your repositories, new. Sini bisa ada opsinya, namanya bisa kalian isi, deskripsi, public, private, ataupun apa. Kalau yang kakak buat itu sih masih kosong. Jadi kosongnya semua, cuma tambahkan nama tadi. Nah, untuk personal access token tadi, buka setting, ya, developer setting. Nah, buka ini personal access token. Nanti kalian bikin generate new token, di mana ini nanti masukkan password, nanti akan ada expiration sama permission. Kalau di contoh kakak, semua permission dikasih dan expiration-nya tidak bakal expire ini. Tapi kalau saran kakak, jangan semua permission dikasih. Seperti biasa saja, read atau repo saja. Tapi ini lebih ke teknis lagi. Jadi untuk sekarang tidak apa-apa semuanya dikasih. Tapi nanti di delete ya. Yang mengasih semua ini bahaya. Oke, kita balik ke PowerPoint. Lanjut. Tadi kita sudah membuat repository online. Kita daftarkan repository online kita ke lokal dengan pakai Git remote. Tujuannya agar local repo ini tahu kalau kita mau push, dia harus ke repository yang kita buat tadi di GitHub. Ini, git remote add origin dengan link tadi. Nih, link tadi. Jadi dia bakal menambahkan codingan ke sini. Kita coba git push origin master. Origin nama branch ya. Nama branch kita kan master, jadi kakak tulis master. Nanti bakal ada info-info ini. Yang berapa objek yang ditambah, gini. Apa pembuatan branch. Nah, ini hasilnya. Tuh, bisa dilihat. Nambah di repository kita kalau kalian mau nyoba langsung. Untuk git push. Oke. Selanjutnya kita ingin mengambil dan mengerjakan repository dari remote atau server. Kita lakukan cloning. Di mana kita buat repo lokal yang kita salin, kita copy dari server. Contohnya ini. Kakak ingin mengcloning atau mengubah data di Turlayo ini. Repository kakak di online. Oke. Pertama, dilihat kodenya ini. Nih, kayak link kayak tadi kan. Cuman namanya nama repository. Nih. Terus kita bikin ini git clone. Kita pindah dulu ke foldernya ya, yang ingin kita buat tadi seperti tadi, pakai cd git clone dengan link server tadi, maka otomatis terbuat ini, terisi sendiri folder-folder aplikasi yang kita ingin ubah. Selanjutnya kita ada pull dari repository. Kita ambil updatean dari branch online tadi, dari repo online. Pertama-tama kita untuk mensimulasikan update, kakak buat file baru di repo online ini, local repo ya. Ini bisa juga pakai add file ini. Klik add file, bebas, kosong. Commitnya ini kakak taruh commit new. Oke, terus kita pakai git pull origin master. Nih, kita ambil dari master. Karena yang kita tambah ini kita bisa lihat branch di branch master. Git pull dari master bakal terupdate sendiri.
di folder kita muncul yang new. Ini kelebihan dari menggunakan GitHub. Baru nampak kalau kita codingnya bersama-sama, mungkin kolaborasi. Baru bisa dirasakan manfaat-manfaat dari GitHub tersebut. Selanjutnya, kita bahas flow, alur dari Git. Gitu. Mungkin ini contoh simple yang tidak kakak contohkan tadi ya. Tadi kita ada master atau main utama, baru nanti jika kita ingin membuat perubahan, kita bikin branch baru, fitur, example, tuh, yang dimana di dua branch ini, misal ada perubahan di branch main, dia tidak bakal berpengaruh ke yang di example. Sama juga kalau di example ada yang kita ubah, meskipun filenya sama, tidak akan berpengaruh, kecuali kalau kita merge, kita gabung, ini merging. Ini baru dia akan menggabung. Nanti kalau ada file yang sama tapi isinya berbeda, nanti akan ada konflik yang kita selesaikan sendiri. Kita terima versi mana yang mau kita ambil. Apakah versi dari example atau versi dari branch, dari main. Kalau ada file yang sama. Tapi kalau ada penambahan file, misal folder baru di example yang tidak ada di main, tidak akan ada konflik. Tertambah sendiri ke main. Untuk kompleksnya yang dipakai di dunia IT, di developer, ini seperti ini. Mungkin agak kekecilan. Ini ada branch master versi 0.1, ada branch hotfix untuk perbaikan cepat, ada branch release kalau misal sudah versi release atau beta, ada branch develop di mana developing utamanya, ada branch fitur dari develop di mana menambah fitur-fitur untuk masuk ke develop lagi, baru dimasukkan ke release. Nih, mau dari release kita update, kita balikan develop lagi. Ini kompleks kalau di developer asli. Memang agak ribet sih. Tapi lebih simpel di mana kita bisa melihat siapa saja sih yang mengubah dari branch, dari develop ini, siapa saja perubahannya, apa saja kita bisa nge-tracking. Tidak seperti yang awal tadi, kayak surat laporan 1, surat laporan 2, kan tidak bisa kita lihat apa perbedaannya, kecuali kita buka sesuatu file. Kan bakal tidak efisien kalau misalkan file kita banyak. Apalagi codingan yang project itu sudah banyak, berarti patch-patch-nya, PHP-nya. Tidak mungkin kita cek sesuatu, apakah codingannya ada yang beda. Selanjutnya, yang kakak belum bahas adalah Git branch. Branch seperti tadi kan kumpulan kode unik kan, repository di mana contoh sekarang kita ada di branch utama atau master. Ini. Kalau kita ingin membuat branch baru, seperti contoh ini, kita bikin branch dari main. Ini kita akan membuat branch baru dev, yang dimana dev itu isinya sama dengan master pada saat itu. Pada saat kita melakukan branch. Ini. Jadi setelah kita branch, kalau yang master diubah, tidak akan berubah ke dev lagi. Jadi sudah beda. Untuk mengubah branch, kita pakai checkout seperti ini. Checkout ke dev, checkout ke master lagi bisa. Nah, untuk merging tadi, menggabungkan, kita pakai pull request. Ini, pull request. Ini contoh kakak. Ini pull request untuk nambah fitur login. Ini ada komen-komennya, yaitu informasi apa sih yang kakak tambahkan, kan? Repository, local database, apa, dan bisa lihat ada berapa file yang berubah, ada berapa base layout yang ada, gitu. Dan ada informasi-informasi commit-nya juga pun ada. Lihat, ada 2 commit di sini. Jadi memang kita tahu jika misal setelah kita commit, setelah kita merge ada yang error, kita bisa melihat mana yang error berdasarkan misal sebelum kita merging ini tidak error, setelah kita merging ini error. Kita bisa mengecek ini apa saja yang berubah dan kita bisa tahu apa yang bisa bikin error ini, bikin bug. Itu kelebihan dari pull request. Nih, seperti yang contohnya. Ini kalau dalam project biasanya ada
template seperti purpose. Ini kalau kakak ini apa saja yang diubah dikerjakan, apa perubahannya, apa PR notes. Nanti ada reviewer kalau di project-project. Mereka akan nge-review codingan kita. Jadi apakah kita ada salah, ada error, masih ada bug, atau di mana komen-komen mereka. Atau mungkin pertanyaan saja, misal, kenapa sih kau menambah ini untuk apa gitu. Misalkan tidak jelas seperti itu. Nah, itu fitur-fitur utama Git dan GitHub. Selanjutnya, kita bakal bahas tools-tools membantu kita untuk Git dan GitHub tersebut. Yang pertama ada GitHub Desktop. Ini kakak sering pakai dulu. Ini kita bisa lihat repository kita yang mana, bisa melihat branch-nya, origin seperti itu. Ngambil dari origin di server. Contoh penggunaannya seperti ini, kita bisa add repository yang kita buat pakai Git tadi kan, atau bisa kita buat juga di sini. Tapi karena kakak sudah ngebuat tadi di terminal, kita add saja. Tuh, kasih path dokumen yang kita buat tadi. Nah, tambahkan, maka kalau selesai akan ada seperti ini, repository-nya local repo, current branch master. Kita juga bisa membuat branch baru di sini, jadi tidak perlu pakai terminal coding-coding seperti tadi, bingung. Tuh, kita bisa nambah branch ini, new branch. Fitur tutorial, branch ini ada informasinya, dia berdasarkan master. Dimana kita bisa publish branch-nya ini, yang di kiri kan masih dipublish, belum dipublish, untuk bisa nampak ke remote repository-nya yang di online. Kita bisa juga ambil dari, kita pull kan, fetch origin itu pull. Updatean apa saja dari server. Dan juga kita juga bisa buat branch manual dari GitHub. Nih, kita bisa bikin branch. Kita bisa melihat branch yang telah dibuat, view all, atau create new. Itu jadi kita pakai GitHub atau GitHub Desktop ini untuk membantu penggunaan Git seperti tadi. Tapi kalau kita pakai tools itu GUI kayak gini, bukan coding-codingan CLI kayak tadi, itu kita tidak perlu coding apa. Bisa dari sini langsung buat repository, bisa langsung buat branch. Jadi kita bisa membuat repository atau project tanpa menyentuh terminal sama sekali. Tools ini kelebihannya. Ada juga Git Kraken. Nih Git Kraken ini masih apa sih? Kakak juga baru kenal sih sebenarnya. Kalau fungsi-fungsi Git Kraken. Jadi ini juga GUI juga seperti GitHub Desktop tadi kan. Kayak fungsinya sama lah, ada pull, push, branch, ada stash, pop, seperti itu. Tadi yang kakak jelaskan itu fitur-fitur dasar yang perlu kita ketahui dari GitHub. Setelahnya seperti project board atau apa itu mungkin fitur-fitur opsional, di mana kita tidak perlu tahu fitur tersebut, tapi itu sangat berguna kalau nanti kita pakai. Nih kakak contohkan saja ya. Nah, di sini. Ada ya project board. Nah, misal kakak mau bikin itu bot, ini tugas UAS ya kemarin, kecerdasan buatan, membuat bot. Kita bisa bikin project board. Ini project board. Namanya bebas, tidak perlu pakai deskripsi. Template-nya kita pakai Kanban. Ini kenapa kita pakai Kanban? Project board ini gunanya untuk apa? Jadi kita bisa, misal, salah satu fitur GitHub itu bisa tambahkan isu. Isu-isu ini yaitu
apa saja yang perlu kita lakukan kan isu. Apa yang perlu kita tambah, apa yang ingin kita lakukan ke depannya, misal isu tambah page login, tambah komen ini, kita tambahkan di to do yang akan kita lakukan atau progress kalau sudah sedang dikerjakan atau done. Jadi ini kalau kita dalam kelompok bisa di tracking. Misal kakak bisa tahu anggota mana yang sudah progress, sudah sedang dikerjai atau yang masih to do, masih belum ngapa-ngapain. Dan mana yang sudah selesai. Bisa kita tracking dari sini. Bisa kita tambah-tambah lagi bebas. Ada juga actions. Actions ini kakak kurang paham. Karena ini kayak bisa sambil nge-build sih. Tapi belum pernah nyoba, serius. Jadi skip dulu. Nah, isu seperti ini. Tuh, adding database isunya. Saya perlu nambah database. Tuh, misal sebagai isu. Nanti setelah kakak PR yang database-nya, di pull request kan, di link. Oh, pull request ini nambah database. Jadi database sudah selesai untuk tracking tadi. Jadi misal ada error di database, kita bisa lihat isu. Oh, isu mana yang nambah database. Terus kita lihat link PR-nya. Oh, ini. Dari PR-nya bisa kita lihat juga commit-nya apa saja yang berubah untuk melihat error-errornya. Apa saja yang error. Yang merah ini artinya dia dihapus kan. Yang hijau ditambah. Ini. Jadi bisa kita tracking misalkan ada error. Atau misal ada kekurangan atau ada salah juga bisa kita tracking. Itu kelebihan besar dari GitHub. Oke. Selanjutnya kita balik ke GitKraken. Nih, di GitKraken kita bisa buka repository atau inisiasi atau clone kayak seperti di desktop tadi kan. Di sini kakak open ini linknya itu yang local repo. Dia bakal terbuka local repo-nya ini. Commit pertama yang tadi kita git commit dan create new yang kakak dari remote. Selanjutnya yaitu kita kakak contohnya saja. Ini di Kraken. Nah, ini misalkan ada project kan. Ini kakak contohkan Kraken-nya. Jadi bentuknya ya kayak Kraken kan. Banyak sekali bingung kan jadinya kalau banyak, tapi kalau kita klik nampak infonya soal ini siapa yang berubah, Arif Wijaya, apa yang berubah, ini filenya, dari filenya apa yang berubah, ini kita bisa cek seperti tadi kita buka local repo, kita cek di commit pertama ini apa yang berubah, menambah lokal, ini menambah new, tahu ini yang UAS tadi kakak tuh, ini perubahan dari Gerald misal. Nih dia merubah apa? Dia menambahkan login activity. Apa yang dia tambahkan? Ini kita bisa lihat. Ini jangan kayak gini ya, jangan second commit. Dibikin itu ya. Kayak ini update login activity misal. Jadi dijelaskan node-nya ya. Kayak ini, merge pull request, revamp design seperti itu. Jadi kita bisa tahu, misalkan di kakak ini ada error, berarti bisa cek di sini atau apakah error dari mana, atau nanti di sini ada error, bisa dicek dari mana errornya, atau pas merging, ini kan gabung ini merging ya, tuh bisa dilihat dia bergabung satu. Nah ini di branch lagi dia, kalau dia ke main ini ya, mainnya dev ya, ke main itu dia merging, kalau ini dia nge-branch. Nah, ini. Jadi GitHub GitKraken ini sangat berguna dan juga bisa kita init biasa. Nih kita coba init lokal ya. Kita coba repository testing.
Kita bikin foldernya, default class-nya main, misalnya kosongkan, nih, pilih folder. Kalau kakak kan di GitHub repo, ini bikin folder baru. Jadi tidak perlu coding kayak tadi, tinggal kita pencet-pencet, create, muncul baru. Ini bisa kita tambah juga. Nih, kakak tambahkan teks ya, local.txt, sebentar. Muncul kan, ada one file change in working directory. Ya, change-nya apa? Menambahkan lokal. Kita stage. Stage ini yang di add ya, git add. Ini staging. Baru kita bikin commit tadi, kayak git commit. Ini tambahkan teks lokal. Muncul commit. Bisa kita push, tapi ini belum ada remote. Nih, jadi kita bisa bikin remote otomatis juga, tidak perlu GitHub lagi. Yes, akunnya, nama remote-nya apa, origin. Tuh, create. Sukses, bisa dilihat di GitHub. Kita view, klik. Oke, kakak start lagi ke browser. Nah, muncul repository kita. Bisa kita buat ISO seperti tadi, misal tambahkan login. Jika ada organisasi, kita bisa assign tugasnya ke orang. Nah, ini kakak assign ke kakak. Jadi ini untuk kakak. Kasih info di sana. Info-info apa saja yang dibutuhkan. Bikin login dengan field username dan password. Tombol login. Nanti kalau sudah, bisa kita bikin branch dari Git Kraken-nya. Nih, Git Kraken branch. Bikin branch baru. Namanya login. Oh, kita successful. Kita sudah pindah ke login. Nih, kakak tambahkan baru. Teks saja ya. Login.txt, ada perubahan. Kita staging, git add ya. Commit. Kita push setelah di commit ya. Kita push branch-nya. Nih, belum ada branch login di remote kan. Di itu. Jadi dibikin dulu. Login. Dipublish kayak kalau di GitHub desktop tadi kan. Kalau sukses, push login ke online. Kita buka lagi di browser setelah kita melakukan perubahan. Akan ada informasi login telah branch login telah ada push. Ini masih satu branch kan, belum di reload. Nah, branchnya muncul dua branch, main dan login. Kita compare bisa untuk melakukan pull request. Informasinya bisa tambah sini. Biasanya nama PR-nya nama branch kan, login. Bahkan teks login ke folder repository. Dan untuk close issue, tadi kita ada issue kan bikin login, pakai closing seperti ini, close, ini kode. Nanti kita create pull request, jangan lupa assign juga ke kakak ya. Dan kalau kalian dalam grup bisa reviewer ya, minta review orang. Kalau sudah siap semua, dicek kan tidak ada yang salah, tambah login, di merge.
digabungkan ke coding utama. Nah, secara otomatis isunya close, tertutup karena kita close tadi kan. Jadi dan tidak perlu kita link lagi, sudah ada linknya ini. Yang menutupnya adalah login tadi. Itu saja sih kalau dari kakak yang kita perlu tahu dari GitHub 101 ya, yang mungkin kalian bakal make semua ini ya. Nanti kalau kolaborasi sama mungkin sama satu divisi atau beda divisi, sistemnya nanti seperti ini. Jadi kalian tidak perlu nunggu. Misal kalau A mau mengerjakan login, B mau mengerjakan register, tidak perlu nunggu, saling nunggu. Dibikin aja branch 2, login dan register. Jadi mereka kerja satu sama lain. Ketika digabung, tinggal digabung. Kalau ada konflik, selesaikan. Nah, tapi meski kita sudah banyak teori tadi, dipelajari tentang GitHub, untuk lebih memahaminya, mungkin kalian masih banyak yang bingung. Saran kakak kayak tadi, dipraktekkan, dicoba bikin repository untuk misal tugas kalian saja sih, tugas-tugas kalian. Kayak ini, kata Malcolm Gladwell, practice isn't the thing you do once you're good, it's the thing you do that makes you good. Praktek itu bukan hal yang kita lakukan untuk menjadi bagus, tapi itulah yang kita lakukan yang membuat kita menjadi bagus. Contoh, cutting kita, kakak contohkan. Ini ada Kak Ihsan ya. Ini tugas kuliah dia saja dipakai itu di GitHub. Ya, tugas pengolahan cerita, tugas apa, tugas web, tugas apa dimasukkan ya ke GitHub. Biar lo praktek ini. Biar nanti kalau sudah selesai keluar dari GDSC, kita sudah selesai sini, kalau kita udah masuk dunia kerja, kita punya kelebihan dari kandidat lain, yaitu kita paham GitHub, kita paham Git flow, kita paham caranya kolaborasi dalam coding. Itu kelebihan, jangan salah. Itu ditanya kok kalau kalian interview nanti untuk kolaborasi itu. Jadi GitHub ini penting, banyak-banyak praktek, banyak-banyak coba, jangan sampai nanti kalau kalian ditanya kalian tidak tahu, karena kita jurusan IT. Ini alat penting yang kita selalu pakai, yaitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Gerard Prakasa. Ken. Oke, mantap materinya dari Kak Aras mengenai GitHub. Untuk selanjutnya mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi GitHub ini, boleh langsung open mic atau angkat tangan dulu atau di chat bebas. Boleh langsung voice chat juga, bebas. Tadi di tengah-tengah ada Wahyu kalau nggak salah angkat tangan tadi. Ya, Wahyu silakan tanya. Wahyu tidak ada. Oh, udah keluar. Udah keluar deh. Aku pencet katanya. Oh. Yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, kalau ada yang tanyain soal GitHub. Tidak perlu soal GitHub. Kakak bakal buka untuk pertanyaan apa saja. Misal untuk soal kuliah Fasilkom atau apa, bebas. Tidak perlu ke GitHub saja, atau tentang software development. Bebas kok. Kita kan sama-sama GDSC di sini. Iya, ini sharing session juga, jadi sharing session jadi. Tidak usah formalnya. Yuk.
boleh di chat atau langsung kayak boleh. Ditunggu ya, soalnya ini masih lama juga nih, lama sampai selesai. Santai ya malam ini. Untuk yang maba juga penting ya. Kakak ada teman dari Brawijaya itu katanya sekarang tugasnya ke dosen pakai GitHub semua gitu untuk ngecek-ngecek. Kampus kita sih belum Unsri. Tapi siapa tahu kan mungkin kan dosen kita itu saling kenal dengan dosen lain. Nanti mereka saling bagi-bagi seperti ini juga. Nanti mungkin zaman kalian tugas kalian pakai GitHub. Sebenarnya mata kuliah itu susah mudahnya itu bukan tergantung mata kuliah, tapi balik ke dosen gitu. Kalau zaman kakak dosennya itu Propstat itu enak. Ya ngalur be ya, dekat Ya, ngalur baik. Ini balik ke dosen lagi. Jadi saran kakak kalau kalian milih mata kuliah ya bukan lihat dari mata kuliahnya kalau susah mudah itu. Kalian lihat dosen mana yang ngajar gitu. Semudah apapun MK-nya kalau dosennya sulit bakal sulit. Susah apapun MK-nya kalau dosen mudah bakal enak. Kayak untuk Perza kalau kerjaan no code masih worth gak masih GitHub? Sangat worth. Kayak contoh yang contoh tadi itu dokumen sama graf-graf. Misal aku kemarin magangnya jadi sistem analis, itu buat use case kan, buat apa itu disimpan di GitHub juga. Jadi bisa dilihat itu aku menambahkan use case ini, menambahkan use case apa, menambahkan tabel-tabel, diagram apa, diagram saja masih pakai GitHub berguna kan? Apalagi coding ini semua pasti pakai kok. Skill dosen yang harus dihindari, nah itu dialami saja. Itu dinikmati saja kan, nggak nikmat kalian kuliah kalau dosennya nggak susah kan, nggak seru. Nggak seru kuliah kalau dosen tiap minggu nggak kuis gitu. Itu alami lah. Tips ambil MK pilihan. Soalnya balik ke kartu kakak lagi. Balik ke kalian lagi, kalian mau nilai atau mau pembelajaran gitu. Kalau pembelajaran ya fokuslah ke yang kalian ingin. Misal kakak ngambil MK pilihan mobile karena kakak ya mobile kan, kurti mobile atau apa. Ngambil pilihan karena masih ada bebas kan,
ambil juga ML, learning sama kayak Gerald, tapi tidak fokus sih, cuman karena ada yang kosong SKS. Tapi kalau kalian mau nilai ya yang tadi tengok dosennya. Jadi hafali, perhatikan dosen mana yang kalian enak. Pantau dia di KRS kapan buka. Kalau dia buka mata kuliah ambil aja terus. Itu tips IPK pasti 4. Tapi ya tidak seru kuliah kayak gitu. Jadi itulah, meski susah, dosennya susah ambil lah. Kayak misal Kak Verza tuh, pengenalan pola dosennya susah masih tetap diambil. SPK ini Gerald, dosennya susah masih diambil. Karena mereka tidak peduli dosennya susah, mereka pengen ilmu. Beda kayak kakak. Tapi ya itulah, kalau kalian yang TI ya, dosen TI itu 90% benar semua. Jadi yang bahaya itu kalau kalian ketemu dosen apa fakultas lain atau dosen SI, dosen SK itu ya, kakak bukan SI bukan SK, tapi biasanya kalau mereka ngajar TI agak berat dibandingkan dosen TI. Ya apalagi dosen FMIPA itu biasa ngajar kalkulus itu tidak benar. Bukan tidak benar sih, benar tapi berat. Jadi itulah. Makanya kakak tidak nge-spill dosen, karena dosen kakak TI dosennya bagus semua. Tapi kalau ketemu dosen di luar TI, itu hati-hati baik. Selidiki, tanyakan ke fakultas mereka. Kalau di fakultas kalian enak enggak dosennya? Bukan cuma FMIPA, nanti dapatlah dari PKN, dari bahasa Inggris kalau memang dosen fakultas lain itu tidak ada yang pernah. Itulah pasti Ilkom tuh lah. Dah ada bahas ini lebih ke gosip nanti. Oke, ada yang mau ngomong lagi atau nak curhat soal UAS kemarin? UAS kalian cuma no? Lancar semua. Apalagi yang Propstat UAS. kayak stres Jin kemarin. Kami semester 5 sih UAS tidak ada yang susah ya, Darul. Aman UAS. Iya tuh lah, kuliah tuh di balance juga. Kita ikut organisasi ini juga di balance sama yang kuliah kita, jangan sampai lepas juga. Tapi ya kalau kalian sekarang kesusahan sama mata kuliah, tandoi bae dosennya, jangan diambil lagi mata kuliah. Kakak ya kayak gitu. Misal kalau ada dosen yang berat, ini tahun depannya nengok nama dia di mata kuliah yang kakak senangi pun tidak bakal diambil. Buat apa belajar kalau buat apa mata kuliah bagus kalau dosennya udah enak, ngajarnya udah enak. Nah ayo kakak KPRS gara-gara SPK ketemu Bu Yudita. Udah usah digosip. Tadi kan nambah-nambahi per file. Kalau ubah sekok file itulah cemano. Ini bisa dicontohi sebentar. Ini kita buka lagi Git Kraken. Kita misalkan masukin teks dalam login ini. Login yes, save. Ada change juga. Nih lihat di Git Kraken. Tuh, perlu kita add juga ini. Iya. Jadi tetap add meskipun tidak nambah file, ngubah file tetap di add. Di add nih. Di stage, di commit kan. Menambahkan teks di login.txt. Kita juga bisa lihat perubahannya apa. Nih, kakak nambahi login yes. Bisa kita unstage, misalkan oh tidak jadi, ini salah perubahan. Atau bisa kita commit. Commit, di push lagi. Nanti di branch muncul.
Nah, kayak gitu. Kita bisa cek ke repository. Yang tadi. Local repo. Di master belum ada kan, belum kita PR. Oh, itu bukan di repo ini. Repository testing. Nah, di sini. Kita ke login, nanti ada perubahan di login. 44 detik yang lalu. Kita buka. Ini ada commit history juga ini. Bisa dibuka. Nih. Semua historinya bisa dilihat. Ini apa saja yang diubah di commit ini. Tuh, lihat Mei juga. Ada informasi juga, ini lebih satu commit dari main. Bisa kita PR untuk digabung. Tapi kan tadi udah dicontohkan. Dia usah contohkan lagi. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kakak pesan sama yang mobile itu kita minggu ini dijadikan minggu depan ya gitunya. Meetingnya. Kak, cron job tuh apa kak? Cara mana makainya di GitHub? Cron job itu lebih ke Linux, kakak pakai Windows. Jadi kurang paham. Nih yang pakai Linux tuh yang kayak Nabil itu. GitHub workflow. Aduh, yang kayak tadi lah. Nih, pakai actions kan tadi. Tadi workflow itu kita bisa pakai actions untuk kayak tadi nge-build APK. Ini ada contohnya kok. Sebentar. Kita buka repositorinya dulu. Nah, ini kakak pernah ikut project apa dia tuh sama cutting, dia ada workflow bikin di actions ya. Jadi setiap kali kami nge-push, dia bakal di build. Ini bisa lihat pakai di workflow. Ini codingannya kakak juga belum paham sih. Nih, kalau dia pull request ke dev, dia bakal nge-build di Ubuntu latest ini. Jalankan Flutter ini. Build APK, terus kasih ke release. Jadi setiap kali di push kan, otomatis APK-nya muncul. Dibuat dulu, jadi tidak perlu kita build manual setiap kali kita ubah-ubah. Itu salah satu kelebihan GitHub Actions. Ada juga nambahi database atau apa. Itu kalau untuk workflow. Itu lebih advance ya. Dan kakak sebagai mobile developer ini jarang pakai. Makanya paling untuk membuat ini. Atau ke database. Mungkin yang sering pakai itu mereka yang kayak web atau backend gitu. Pengalaman kakak ya cuma di situ di build. Oke, kalau workflow. Tapi banyak sih kalau kita lihat contohnya tadi kan. Yang kayak Python bisa apa. Oke, lanjut ada lagi. Boleh pakai voice chat, boleh pakai apa. Oke, sama yang apa tadi yang join tanpa RSVP chat ke itu gini ya. Aku balikan ke Gerard lagi. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi nih dari yang lain mengenai GitHub dan sebagainya. Kalau masih ada yang bingung, boleh langsung ditanyain guys. Nggak cuman di forum ini juga, di chat grup global bisa, di PC langsung bisa ke Nah, ya. cutting kalian, Gerald kan, core team kalian kalau
Ya kalau di luar ini juga bisa. Bebas. Kalau memang masih bingung. Karena ini kita internal masing-masing baik kan. Nah, Jadi ini tidak perlu kegiatan rigidnya. Kan sistem GDSC ini komunitas, jadi kita saling bantu. Tidak dimarah dak kalau kalian tidak tahu. siapa nak marah? Kirap biasanya. Ya, kakak Ferzan tadi. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, ini. Ya, dokumentasi. Kalau ada dokumentasi ini. Anak media. Minta tolong. Ada anak media di sini. Mosi-mosi anak media. Ya, mana anak media? Siapa Muncul. sih? Ini. Rombongan Arta nih. Nah ini bisa. Artanya juga udah masuk, Kak. Nah kan mulai marah. Lagi UAS, lagi siapan UAS ujinya. Selainnya. Wis, ngeri. Kalau tidak, Iya, ada aku nih. Soalnya ada Deka ya. ini ada Anissa Rasman. Iya, ada Kak. Ya bebas lah bebas. Habis siapa aku nih? Open cam dulu dong yang lain. Baru Ya, dokumentasi. oh ya guys, open Ya, cam. dokumentasi. Tapi aku udah Ya gampang. tuh katanya Arta Deka tuh. Tolong wakilin. Nah, bebas. Udah Deka, Be. Kamu be. Apa sih makin banyak makin bagus sih. Kok semangat galau ya, udah kayak kemarin suntuk rasanya sebelum UAS. Sekarang mukanya senyum-senyum santai. Kemarin tuh suntuk nengoknya. Global kemarin. Ah, masih udah UAS. Aman sudah terstatus. Oke, boleh on cam dulu, Kak. Oke, aku hitung ya. 1,